Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Hira Putusakanti. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional dengan dosen pengampu Bapak Marmono Singgi. Sebelum masuk ke materi inti, kalian semua tahu kan perusahaan multinasional itu? Ya, jadi perusahaan multinasional atau MNC ini mengevaluasi proyek-proyek internasional mereka dengan menggunakan penganggaran modal multinasional atau multinational capital budgeting yang membandingkan manfaat dari suatu proyek dengan biaya-biayanya. Karena banyaknya perusahaan multinasional yang menghabiskan lebih dari 100 juta dolar per tahun untuk membiayai proyek-proyek internasional mereka, maka penganggaran modal multinasional merupakan fungsi yang sangat penting. Banyak proyek internasional tidak dapat dibatalkan begitu saja tanpa harus menanggung biaya kerugian yang sangat besar dan tidak dapat pula dijual dengan mudah kepada perusahaan-perusahaan lain dengan harga yang wajar. Maka capital budgeting ini ditujukan untuk memisahkan proyek internasional yang pantas diimplementasikan dan proyek yang tidak patut dilaksanakan. Oke, selanjutnya akan kita bahas pembahasan utama mengenai multinational capital budgeting. Oke, sebelumnya kan kita tahu ya bahwa perusahaan-perusahaan multinasional atau MNC ini mengevaluasi proyek-proyek internasional dengan menggunakan penganggaran modal multinasional atau multinational capital budgeting. Nah, bentuk populer dari penganggaran modal sendiri adalah menentukan net present value atau NPV dari proyek dengan mengestimasi present value dari arus kas masa depan dan kemudian dikurangi dengan investasi awal. Nah, penganggaran modal multinasional ini biasanya melibatkan proses yang sama, tapi karena karakteristik khusus dan proyek internasional yang mempengaruhi arus kas masa depan atau suku bunga diskonto yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas ini membuat penganggaran modal multinasional menjadi lebih rumit. Selanjutnya, perspektif induk dengan perspektif anak perusahaan. Jadi beberapa pihak ini berpendapat bahwa perspektif anak perusahaan ini harus digunakan karena anak perusahaanlah yang bertanggung jawab mengelola proyek tersebut. Nah, di samping itu karena anak perusahaan ini merupakan bagian dari MNC, maka apa yang baik bagi anak perusahaan maka tentu juga baik akan MNC secara keseluruhan. Tapi itu penalaran ini tuh tidak selalu benar. Jadi beberapa pihak lain itu juga berpendapat bahwa jika perusahaan induk yang biayai proyek maka evaluasi ini juga harus dilakukan dari perspektif dari perusahaan induk. Nah, implementasi analisa penganggaran modal bervariasi ini menurut perspektif karena arus kas setelah pajak neto bagi anak perusahaan ini bisa berbeda secara substansial dari arus kas setelah pajak neto perusahaan induk. Nah, perbedaan tersebut itu bisa diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, perbedaan tarif pajak. Kita asumsikan ya bahwa perusahaan induk ini ingin memperluas departemen pemasaran dari sebuah anak perusahaan. Dan pemerintah negara tamu juga mengenalkan tarif pajak yang sangat rendah atas laba yang dihasilkan oleh anak perusahaan. Jika laba yang dihasilkan proyek tersebut itu akan dipulangkan ke perusahaan induk, maka MNC ini perlu memperhitungkan bagaimana pemerintah negara induk akan memajaki laba tersebut. Jika pemerintah negara induk ini mengenakan tarif pajak yang tinggi atas laba yang dipulangkan, maka proyek tersebut itu layak diimplementasikan dari perspektif anak perusahaan, tapi tidak dari sudut pandang perusahaan induk. Dalam skenario semacam ini tuh induk jangan mengimplementasikan proyek perluasan tersebut walaupun tampaknya layak diterapkan dari perspektif anak perusahaan. Faktor yang kedua adalah pembatasan pemulangan laba. Jadi kita pertimbangkan juga sebuah proyek yang akan diimplementasikan dalam negara yang pemerintahnya itu melarang sebagian laba anak perusahaan dibawa keluar negara tersebut. Karena mungkin tidak akan pernah bisa mengakses laba anak perusahaannya itu, proyek itu tidak menarik bagi induk perusahaan ini, tapi proyek tersebut mungkin saja menarik bagi anak perusahaan. Nah, salah satu solusi yang mungkin untuk masalah semacam ini tuh adalah meminta anak perusahaan untuk mendapatkan sebagian kebutuhan dana bagi proyek di dalam negara tamu. Dalam hal ini, dana yang tidak dibolehkan untuk dipulangkan ke induk dapat digunakan untuk melunasi pinjaman. Faktor yang ketiga adalah fee berlebihan. Jadi kita pertimbangkan juga sebuah perusahaan induk yang menggunakan fee administratif terlalu tinggi atas anak perusahaannya karena sistem manajemen terpusat yang digunakan. Nah, bagi anak perusahaan ini fee tersebut itu merupakan beban. Namun bagi induk, fee ini mewakili pendapatan yang kadang-kadang melebihi biaya aktual pengelolaan anak perusahaan. Nah, dalam hal ini itu laba dari proyek bisa jadi rendah dari perspektif anak perusahaan dan tinggi dari perspektif perusahaan induk. Nah, kelayakan dari proyek sekali ini tergantung pada perspektif mana yang digunakan. Dalam banyak kasus ini mengabaikan perspektif induk akan mendistorsi nilai sebenarnya dari proyek luar negeri. Faktor yang terakhir adalah pergerakan nilai tukar. Nah, untuk mengilustrasikan bagaimana analisa penganggaran modal bervariasi ini menurut perspektif, kita kaji contoh sederhana saja ya. Nah, contohnya itu Bukeye Corporation, sebuah MNC yang berbasis di Amerika Serikat, memiliki anak perusahaan di Meksiko yang memproduksi dan menjual alat-alat pertanian. Nah, Bukeye ini percaya anak perusahaannya dapat juga mengembangkan bisnis perbaikan alat-alat pertanian. Nah, proyeksi dan data-data relevan telah dilampirkan ya. Nah, dari soal tersebut kan ini ada analisa penganggaran modal. Gambar tersebut tuh memperlihatkan analisa yang dilakukan dari perspektif anak perusahaan dan mengasumsikan bahwa anak perusahaanlah yang mengeluarkan dana investasi awal. Nah, present value dari arus-arus kas yang bakal diterima juga disajikan bersama net present value atau NPV kumulatif yang bermanfaat tidak hanya untuk mengestimasi NPV dari proyek, tapi ini juga
untuk menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan NPV positif. Karena proyek-proyek mungkin akan dihentikan lebih cepat dari yang direncanakan, misalnya karena pengambil alihan yang dilakukan oleh pemerintah tamu yang tidak diperkirakan ya sebelumnya ya. Nah, maka MNC ini tentu kan ingin meraih NPV positif secepat mungkin. Analisa yang terdapat dalam gambar tersebut memperlihatkan bahwa proyek baru Bouquet Corporation ini akan memiliki NPV positif pada akhir tahun ketiga. Nah, selain dari perspektif perusahaan anak ya, proyek ini juga dianalisa dari perspektif perusahaan induk yang sekarang diasumsikan bahwa induklah yang menyediakan dana investasi awal. Maka perbedaan dalam arus kas yang diterima induk diakibatkan oleh 3 alasan. Yang pertama, setiap dananya yang akan dipulangkan ke induk dikenakan withholding tax sebesar 20% oleh pemerintah Meksiko yang akan mengurangi jumlah peso yang bisa dipulangkan. Yang kedua, peso ini harus terlebih dahulu dikonversikan ke dolar sebelum dipulangkan ke induk. Karena peso diperkirakan akan mengalami depresiasi dari tahun ke tahun, maka jumlah dolar yang diterima oleh induk ini tiap tahun juga akan turut menurun ya. Yang terakhir, alasan terakhir ini pemerintah Amerika Serikat juga mengenakan pajak 20% atas laba yang diterima oleh induk. Yang ini juga akan mengurangi arus kas induk. Dari perspektif induk ini, NPV tetap negatif bahkan sampai akhir tahun keempat. Nah, dengan demikian proyek ini tuh tidak layak diimplementasikan. Kesimpulan ini tuh jelas bertentangan dengan kesimpulan dari analisa yang dijalankan dari sudut pandang perusahaan anak. Dalam contoh ini tuh tingkat pengembalian yang diinginkan perusahaan induk atau required rate of return diasumsikan sama dengan tingkat pengembalian yang diinginkan oleh anak perusahaannya. Dalam realitas tingkat pengembalian yang diinginkan bisa jadi berbeda. Tapi poin yang relevan di sini adalah bahwa perspektif perusahaan induk ini perlu digunakan dalam upaya menentukan apakah proyek akan menaikkan nilai MNC secara keseluruhan atau tidak ya. Perusahaan induk ini harus membuat keputusan yang akan menaikkan kekayaan pemegang sahamnya. Nah, tiap proyek ini apakah berada di luar negeri atau di dalam negeri, suatu saat itu harus menghasilkan arus kas bagi perusahaan induk agar kekayaan pemegang saham ini meningkat. Setiap proyek yang dapat menciptakan NPV bagi induk dapat menaikkan kekayaan pemegang sahamnya. Nah, pemakaian perspektif induk ini bisa dikecualikan jika perusahaan anak luar negeri itu tidak dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan induk, dan juga ketika proyek luar negeri sebagian dibiayai oleh laba ditahan anak perusahaan dan sisanya dengan dana perusahaan induk. Nah, dalam hal ini, anak perusahaan luar negeri memiliki beberapa pemegang saham yang harus dilayani. Maka setiap kesepakatan yang dibuat antara induk dengan anak ini patut diterima oleh kedua pihak hanya jika kesepakatan tersebut menaikkan nilai dari kedua entitas. Keputusan-keputusan yang dibuat ini tidak dimaksudkan untuk mentransfer kekayaan dari satu entitas ke entitas yang lain, tapi didasarkan pada kepentingan dari kedua kelompok pemegang saham. Jadi walaupun ada pengecualian, sebagian besar anak perusahaan MNC ini di luar negeri dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan induk. Nah, dalam mengilustrasikan proses sejak laba dihasilkan oleh anak perusahaan sampai laba diterima oleh perusahaan induk, maka tertera gambar ya. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa laba awalnya berkurang akibat pajak korporasi yang dibayarkan ke pemerintah tamu, yang kemudian sebagian laba tersebut ditahan oleh anak perusahaan, baik atas pilihan anak perusahaan itu sendiri ataupun akibat regulasi pemerintah tamu. Nah, dana yang tersisa itu kemudian dipulangkan. Dan yang tersisa tersebut kemudian akan dikonversikan ya ke dalam valuta perusahaan induk pada kurs yang berlaku dan kemudian dipulangkan ke induk. Nah, karena banyak faktor tadi itu dapat menguras laba anak perusahaan, arus kas yang betul-betul diterima induk itu bisa jadi hanya sebagian kecil dari laba yang dihasilkan anak perusahaan. Contoh ekstrimnya itu anak perusahaan dapat menahan dan menginvestasikan semua laba yang dihasilkannya dan menunda pemulangan laba ke induk sampai suatu waktu di masa depan. Nah, kelayakan proyek luar negeri dari perspektif perusahaan induk ini tidak tergantung pada arus kas anak perusahaan, tapi pada arus kas yang pada akhirnya diterima oleh induk. Oke. Selanjutnya ini input bagi penganggaran modal MNC. Jadi terlepas dari jenis proyek jangka panjang yang tengah dipertimbangkan, nah sebuah MNC ini biasanya membutuhkan proyeksi data ekonomi dan keuangan seperti investasi awal, permintaan konsumen, harga jual, biaya variabel, biaya tetap, usia proyek, nilai sisa atau nilai likuidasi, restriksi transfer dana, undang-undang perpajakan, nilai tukar, dan yang terakhir adalah required rate of return. Oke, selanjutnya warawiri ke rumah si Ayu, wassalam dan terima kasih, thank you semuanya.